Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas sesuatu yang berbeda nih ya, karena banyak sekali yang komentar dan juga yang nge-WA yang menanyakan kenapa sih pinjaman saya selalu ditolak, padahal saya sama sekali nggak pernah mengajukan pinjaman, atau bahkan saya malah selalu bayar pinjaman tepat waktu. Namun ketika saya pengajuan kembali, kenapa pinjaman saya ditolak? Atau ada nggak yang ngerasa ketika awal pengajuan kenapa kok limit pinjaman saya tinggi? Kenapa ketika pinjaman kedua malah limit saya dikurangi? Nah, kali ini saya akan bahas step by step bagaimana cara teman-teman agar pinjaman teman-teman ini bisa langsung di ACC tanpa ditolak dan tanpa ribet. Ini yang saya lakukan ketika saya mencoba mengajukan di pinjaman online. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mulai melakukan pengajuan atau bahkan ingin mencoba melakukan pinjaman online. Yang pertama, teman-teman survei dulu nih pinjaman yang akan teman-teman ajukan, karena bagi kita pemula mungkin kita belum memahami pinjaman online mana saja yang sekiranya cocok untuk kita dan tentunya sangat aman dan juga terdaftar di OJK. Silahkan di scoring di dekat salah satu media sosialnya OJK Indonesia. Salah satunya teman-teman bisa menggunakan misalkan Instagram atau website resminya. Nah, di sana mereka menampilkan beberapa pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Jadi sangat aman untuk kita gunakan. Karena penting sekali awal-awal kita mengajukan, sangat penting kita pemula mengajukan di pinjaman online yang legal. Karena jika pertama kali kita mengajukan di pinjaman online yang ilegal, bisa jadi nanti ketika teman-teman pembayaran nanti bisa jadi status teman-teman bisa tidak baik sehingga mempengaruhi di BI checkingnya, terutama ketika kita pengajuan awal di pinjaman online OJK. Nah, kemudian yang bagian keduanya, cek lagi pengalaman kita dalam pengajuan pinjaman, baik itu di bank konvensional, bank offline, atau di bank online. Biasanya untuk peminjam pemula yang memang belum pernah sama sekali pengajuan, baik itu di bank konvensional ataupun di bank offline atau di bank pinjaman online, biasanya kita tidak memiliki riwayat yang bisa mereka cek apakah kita termasuk nasabah terbaik, nasabah yang memang mematuhi peraturan, atau nasabah yang membayar pinjaman tepat waktu. Itu mereka tidak memiliki catatan untuk itu. Oleh sebab itulah kenapa pinjaman teman-teman bisa ditolak. Jadi bagi yang pemula itu nggak terlalu mengkhawatirkan atau menjadi hal yang berat. Teman-teman bisa mengajukan di lain waktu, biasanya 1-2 kali pengajuan. Jika ditolak, biasanya pengajuan ketiga itu bisa langsung di ACC. Itu bagi yang memang belum pernah pengajuan. Beda halnya dengan yang sudah pernah pengajuan, misalkan udah pernah mengajukan di bank konvensional ataupun di bank offline ataupun di pinjaman online dan juga memiliki catatan buruk. Catatan buruk itu seperti terlambat membayar, gagal bayar, atau penunggakan. Itu biasanya tercatat di BI checking sehingga kita akan sulit untuk mengajukan di pinjaman online yang legal ataupun yang resmi. Kecuali jika teman-teman ingin mengajukan di pinjaman online ilegal, mereka tidak melihat riwayat pinjaman kita sebelumnya. Namun konsekuensinya jika kita mengajukan di pinjaman online ilegal, yang pertama bunganya pasti sangat tinggi dan juga tenornya juga sangat pendek. Bisa jadi gara-gara kita pinjam di ilegal dan juga kita tidak sanggup membayarnya sehingga data kita disebar. Itulah konsekuensinya.
Makanya saya sangat menyarankan untuk teman-teman semua mengajukan pinjaman online hanya di pinjaman yang sudah terdaftar di OJK. Dan juga jika terjadi hal seperti ini, saya sangat menyarankan teman-teman membayar terlebih dahulu pinjaman yang memang terjadi penunggakan, kecuali jika pinjaman online tersebut tidak melihat riwayat teman-teman sebelumnya. Ada juga ya pinjaman online yang OJK yang memang tidak melihat riwayat kita sebelumnya. Mungkin teman-teman masih statusnya masih level 1, yaitu mungkin masih ada penunggakan di satu aplikasi saja. Beda halnya jika kita sudah banyak menggunakan pinjaman online, bisa jadi lebih dari 3, itu semua teman-teman gagal bayar, dan gagal bayarnya di pinjaman online yang resmi, itu pinjaman teman-teman sudah pasti itu ditolak atau tidak di ACC. Jadi jika teman-teman yang sudah sangat sering di ACC pinjamannya, pertahankan, karena kita tidak tahu keuangan kita di masa yang akan datang apakah masih stabil atau tidak. Jika tidak stabil, kita masih bisa alternatif lain, yaitu mengajukan di pinjaman online. Namun jika yang memang sudah sangat sering ditolak, cek lagi nih riwayat kita sebelumnya seperti apa. Nah, yang ketiga ini teman-teman bisa cek data dan informasi yang teman-teman berikan ketika teman-teman mengajukan di satu aplikasi. Misalkan untuk kita sudah menggunakan pinjaman online resmi, kemudian kita nggak memiliki catatan buruk di perbankan, loh kenapa pinjaman kita bisa ditolak ya? Nah, bisa jadi penyebabnya karena data-data yang kita isi. Bisa jadi data-data yang kita isi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, atau tidak sesuai dengan data di KTP ataupun di data lainnya, karena mereka bisa mengecek riwayat data ataupun KTP yang kita masukkan. Makanya saya sangat menyarankan ketika teman-teman sudah berhasil mengajukan pinjaman, gunakanlah data yang sebenarnya jika teman-teman mengajukan di pinjaman online yang OJK. Dan juga yang sangat berpengaruh sekali yaitu untuk data pekerjaan dan juga data kontak darurat. Data pekerjaan di sana mereka pasti melihat berapa gaji yang kita terima, kemudian sudah berapa lama kita bekerja, dan juga kita bekerja di manakah. Itu sangat penting sekali, karena jika kita memiliki pekerjaan dan juga sudah lama bekerja, tentunya kita memiliki penghasilan, dan juga tentunya kita akan sanggup untuk membayar cicilan yang sudah kita pinjam. Mereka bisa melihat dari sana. Dan juga dari kontak darurat, apakah kita memberikan nomor kontak darurat yang valid atau tidak. Sebenarnya kontak darurat ini tidak terlalu menyeramkan. Kadang banyak orang berpikir bahwa memberikan nomor kontak darurat maka nanti mereka akan menelpon kita melalui kontak darurat kita. Itu tidak sama sekali, kecuali jika teman-teman tidak bisa dihubungi, nomor teman-teman mati ataupun dinonaktifkan, bisa jadi mereka akan menghubungi nomor kontak darurat. Tapi selama nomor kita masih aktif, bisa dihubungi, dan kita bisa proaktif selalu mengangkat teleponnya, mereka nggak akan menelpon kontak darurat kita. Itulah kenapa ya banyak sekali para pekerja di pinjaman online menelpon kontak darurat dikarenakan nomor kita yang tidak aktif. Maka 3 hal itu yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin mengajukan di pinjaman online dan jika ingin pinjamannya di ACC. Nah, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu ketika teman-teman melakukan pengajuan pinjaman di pinjaman online. Dan selalu pesan saya, ingat selalu pesan saya ini, gunakan pinjaman online ini untuk hal yang lebih produktif agar bisa membantu perekonomian keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.